Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan istri Ustadz berubah jadi ular ketika belanja di pasar. Bagaimanakah kisahnya? Jangan skip video ini sampai selesai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di pagi yang cerah, pasar Manggaraya mulai ramai oleh hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Istri Pak Ustadz Ramli, Bu Siti, seperti biasa datang lebih awal untuk belanja kebutuhan dapur. Dengan motor bebek kesayangannya, ia memarkir kendaraan di pinggir pasar dan masuk ke dalam dengan membawa tas belanja kain biru khasnya. Bu Siti sedang memilih sayur-sayuran ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu yang penting. Astagfirullah, kompor belum kumatikan. Ia berkata dengan panik. Tanpa pikir panjang, Bu Siti bergegas pulang, meninggalkan motornya di pasar. Tas belanja yang baru saja diisi separuh pun tetap berada di bagasi motor. Tak lama setelah Bu Siti pergi, kehebohan terjadi. Seekor ular piton besar tiba-tiba muncul di dekat motor Bu Siti. Ular itu melingkar tenang di bawah bayangan motor, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Orang-orang di pasar langsung berkerumun, sebagian takut, sebagian penasaran. Astaga, itu kan motor Bu Siti? Apa mungkin dia berubah jadi ular? Ujar salah seorang pedagang ikan dengan nada gemetar. Iya, tadi aku lihat dia parkir di sini, tapi sekarang malah ada ular besar. Jangan-jangan ini azab? Kata seorang ibu-ibu lainnya sambil menutupi mulut dengan syal. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru pasar. Beberapa orang mulai melantunkan doa, sementara yang lain sibuk memotret ular itu dari jauh. Suasana semakin memanas ketika salah satu pedagang mengaku melihat sesuatu yang aneh pada Bu Siti pagi tadi. Tadi wajahnya pucat sekali, seperti bukan dirinya. Mungkin ini tanda-tandanya, ucap pria penjual ayam sambil mengangguk-angguk serius. Sementara itu, di rumah, Bu Siti sibuk mematikan kompor dan mengecek dapur. Ia menghela napas lega setelah memastikan semuanya aman. Alhamdulillah, tidak ada yang terbakar, gumamnya. Namun, saat ia hendak kembali ke pasar, tetangga sebelah rumah datang terburu-buru. Bu Siti, di pasar ramai sekali. Mereka bilang, Bu Siti berubah jadi ular piton, ujar tetangganya dengan wajah penuh ketakutan. Apa? Bu Siti terkejut bukan main. Ia segera mengambil jilbabnya dan bergegas kembali ke pasar untuk meluruskan kesalahpahaman. Ketika sampai di pasar, Bu Siti mendapati kerumunan besar mengelilingi motornya. Ia maju dengan hati-hati, mencoba menembus kerumunan sambil memanggil, "Astagfirullah, ini apa-apaan?" Semua mata langsung tertuju padanya. Orang-orang terdiam sesaat, lalu seorang berteriak, "Bu Siti, kok bisa balik jadi manusia? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Siti menghela napas panjang. "Apa yang kalian bicarakan? Itu hanya ular, bukan saya." Namun, sebelum kerumunan sempat merespons, seekor pedagang tua melangkah maju. "Tunggu dulu," katanya sambil mendekati ular tersebut. Ia memandangnya dengan seksama, lalu tertawa kecil. Ini hanya ular liar yang mungkin mencari tempat teduh. Tidak ada hubungannya dengan Bu Siti. Semua orang mulai merasa malu. Mereka pun perlahan bubar, meninggalkan Bu Siti yang hanya bisa menggelengkan kepala. Meski kerumunan sudah bubar, kehadiran ular itu tetap meninggalkan misteri. Beberapa pedagang yang masih berada di pasar mulai berbicara pelan, takut kejadian itu membawa pertanda buruk. Bu Siti pun mengajak seorang penjaga pasar untuk membantu mengusir ular tersebut agar suasana kembali normal. Namun, ular itu tampak enggan pergi. Saat seorang penjaga mencoba mengusiknya dengan tongkat kayu, ular itu bergerak dengan cepat, membuat semua orang terkejut. "Jangan-jangan ini bukan ular biasa," bisik salah seorang pedagang dengan nada ketakutan. Bu Siti, yang kini lebih tenang, memutuskan untuk menelepon suaminya, Pak Ustadz Ramli. Setelah menceritakan kejadian di pasar, Pak Ustadz meminta Bu Siti untuk tetap tenang dan menunggu kedatangannya. "Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir," kata Pak Ustadz dengan suara menenangkan. Saat malam mulai menyelimuti pasar, suasana menjadi lebih mencekam. Lampu-lampu jalan yang redup menambah kesan seram.
Beberapa pedagang memilih untuk pulang lebih awal, sementara yang lain tetap bertahan karena penasaran dengan keberadaan ular tersebut. Tak lama kemudian, Pak Ustadz Ramli tiba di pasar. Ia membawa sebuah tongkat kecil dan sebuah tas kain. Semua mundur sedikit. "Biar saya coba mendekati ular ini," katanya dengan tenang. Semua orang patuh dan memberikan ruang. Pak Ustadz perlahan mendekati ular itu sambil membaca doa. Saat Pak Ustadz mendekat, ular itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, membuat semua orang menahan napas. Pak Ustadz berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kau bukan makhluk yang seharusnya ada di sini. Pergilah ke tempat yang lebih aman dan jauh dari manusia." Ular itu memandang Pak Ustadz seolah mengerti. Perlahan, ia mulai melata menjauh, menuju semak-semak di belakang pasar. Semua orang terpaku menyaksikan kejadian itu. Setelah ular benar-benar pergi, suasana pasar kembali hening. Pak Ustadz berbalik dan berkata kepada orang-orang, "Kita harus belajar untuk tidak langsung percaya pada prasangka. Ular ini hanyalah makhluk Allah yang kebetulan singgah di sini. Tidak ada yang perlu ditakuti, asalkan kita bersikap tenang." Malam itu, pasar kembali sepi. Namun, kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang menyaksikannya. Keesokan subuh, suasana di Masjid Al-Muhajirin terasa berbeda. Beberapa jamaah membicarakan kejadian ular piton di pasar semalam. Pak Ustadz Ramli, yang sedang menyiapkan kajian pagi, mendengar cerita itu dengan penuh perhatian. "Pak Ustadz, tadi malam benar-benar luar biasa. Bagaimana ular sebesar itu bisa memahami perintah?" tanya seorang jamaah dengan wajah penuh kekaguman. Pak Ustadz tersenyum tipis. "Setiap makhluk adalah ciptaan Allah yang memiliki nalurinya masing-masing. Kita hanya perlu memahami dan menghormati mereka. Tidak ada yang luar biasa dari kejadian itu selain kuasa Allah." Namun, suasana berubah ketika seorang pria tua, yang jarang terlihat di masjid, maju ke depan. "Ustadz, saya ingin bercerita. Ular itu mungkin bagian dari tanda bagi saya," katanya dengan suara berat. Semua jamaah langsung terdiam. Pak Ustadz memberi isyarat agar pria itu melanjutkan. "Saya penjual tanah di sekitar pasar. Tahun lalu, saya pernah membiarkan ular-ular itu kehilangan habitatnya karena pembangunan. Saya rasa, kemunculan ular ini adalah cara Allah mengingatkan saya agar lebih peduli." Pak Ustadz menatap pria itu dengan penuh pengertian. Allah selalu memberikan peringatan dengan caranya yang penuh hikmah. Apa yang penting sekarang adalah bagaimana kita meresponsnya. "Apa yang ingin Bapak lakukan?" Pria itu menunduk, lalu berkata, "Saya akan menyisihkan sebagian tanah saya untuk dibiarkan alami. Setidaknya, agar makhluk seperti ular itu punya tempat tinggal." Ucapan itu disambut anggukan oleh jamaah lainnya. Pak Ustadz mengakhiri kajian pagi dengan doa, meminta keberkahan bagi semua yang hadir dan bagi keputusan baik yang baru saja diambil. Hari itu, Bu Siti merasa lega. Meski kejadian semalam sempat membuatnya panik, ia sadar bahwa setiap kejadian pasti memiliki hikmah yang dapat dipetik. Hari berikutnya, pasar Manggarai kembali berjalan normal. Namun, perbincangan tentang ular piton yang muncul malam sebelumnya masih menjadi topik hangat di kalangan pedagang. Bu Siti memutuskan untuk kembali ke pasar, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Ia merasa perlu berbicara dengan orang-orang untuk meluruskan kejadian tersebut. Saat ia tiba, beberapa pedagang langsung menghampirinya. "Bu Siti, maaf ya soal kemarin. Kami terlalu cepat percaya," ujar seorang ibu-ibu penjual rempah dengan nada menyesal. Bu Siti tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas." Namun, tidak semua orang bersikap ramah. Beberapa masih memandang Bu Siti dengan sorot mata penuh kecurigaan. Bisik-bisik kecil terdengar di antara kerumunan. "Tapi aneh, ya. Ular itu muncul pas di motor Bu Siti," ujar seseorang dengan nada rendah tapi cukup jelas untuk didengar. Mendengar itu, Bu Siti memilih tetap tenang. Ia menyadari bahwa mengubah prasangka orang tidak bisa dilakukan seketika. Ia hanya bisa menunjukkan sikap tulus dan sabar. Siang itu, Pak Ustadz Ramli datang ke pasar untuk menjemput Bu Siti. Ia berjalan santai sambil menyapa para pedagang yang dikenalnya. Saat ia tiba di tempat Bu Siti, ia mendapati istrinya tengah berbicara dengan beberapa pedagang. Pak Ustadz tersenyum dan berkata, "Bu Siti,
Ayo kita pulang. Hari ini cukup melelahkan, kan? Namun sebelum mereka pergi, seorang anak kecil berlari mendekati mereka sambil membawa sebuah benda kecil berkilauan. Pak Ustadz, ini milik ular yang kemarin, ya? Aku menemukannya di dekat semak-semak, katanya sambil menyerahkan benda itu. Pak Ustadz mengambil benda tersebut dan memeriksanya. Itu adalah sebuah gelang emas kecil, tampak tua dan berukir rumit. Orang-orang di sekitar mereka langsung berkerumun, penasaran dengan temuan tersebut. Pak Ustadz memandang gelang itu sejenak, lalu berkata, benda ini bukan milik ular. Tapi mungkin ada hubungannya dengan seseorang. Kita perlu mencari tahu siapa pemiliknya. Suasana menjadi lebih serius. Beberapa pedagang mulai bertanya-tanya apakah gelang itu berasal dari seseorang yang pernah hilang di sekitar pasar atau mungkin ada cerita lain di baliknya. Pak Ustadz memutuskan untuk membawa gelang itu ke masjid dan mengumumkannya saat kajian malam nanti. Saat perjalanan pulang, Bu Siti merasa ada sesuatu yang belum selesai dari kejadian ini. Pak, apa mungkin ada makna di balik semua ini? Mulai dari ular, kerumunan pasar, sampai gelang itu, tanyanya pelan. Pak Ustadz menatap Bu Siti dengan lembut. Hidup ini penuh tanda, Bu. Kadang kita memahami, kadang tidak. Yang penting, kita tetap berpikir baik dan mencari hikmah di setiap peristiwa. Malam tiba, dan suasana Masjid Al-Muhajirin penuh dengan jamaah yang penasaran. Pak Ustadz Ramli berdiri di depan mimbar, memegang gelang emas yang ditemukan di dekat tempat ular piton semalam. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan. Saudara-saudaraku, Pak Ustadz memulai dengan suara lembut, kehidupan seringkali membawa kita pada kejadian yang tampaknya aneh dan sulit dijelaskan. Namun, setiap kejadian adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajarkan kita sesuatu. Ia mengangkat gelang emas itu agar semua orang bisa melihat. Gelang ini ditemukan di dekat semak-semak tempat ular piton semalam. Apakah ada di antara jamaah yang mengenalinya? Mungkin ini milik seseorang yang hilang atau terlupakan? Tanyanya. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang saling menatap, mencoba mengingat-ingat, namun tidak ada yang angkat bicara. Hingga seorang wanita tua dengan tongkat melangkah maju perlahan. Pak Ustadz, bolehkah saya melihat gelang itu lebih dekat? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Ustadz menyerahkan gelang tersebut kepada wanita itu. Begitu ia memegangnya, air matanya langsung berlinang. Ini milik anak saya yang hilang bertahun-tahun lalu, ujarnya dengan suara parau. Dia pergi ke pasar dan tidak pernah kembali. Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Suasana masjid langsung hening. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, merasakan kesedihan yang terpancar dari wanita itu. Pak Ustadz memegang bahunya dengan lembut. Ibu, Allah memiliki cara untuk mempertemukan kembali yang terpisah. Mungkin ini adalah pertanda agar kita terus mendoakan mereka yang telah pergi. Wanita itu mengangguk sambil terus memegang gelang erat-erat. Terima kasih, Ustadz. Setidaknya saya tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Pak Ustadz menutup malam itu dengan doa bersama, meminta agar Allah memberikan kedamaian kepada keluarga wanita itu dan semua orang yang hadir. Di tengah keheningan, Bu Siti yang berada di samping suaminya merasa lega. Ia menyadari bahwa kejadian semalam bukan hanya tentang ular, tetapi tentang cara Allah mengingatkan umatnya untuk selalu saling peduli dan menjaga hubungan dengan sesama makhluk hidup. Malam itu menjadi malam yang penuh hikmah bagi seluruh masyarakat Pasar Manggaraya. Hari berikutnya, Pasar Manggaraya kembali bergeliat dengan aktivitas. Meski suasana tampak normal, perbincangan tentang ular piton dan kaitannya dengan Bu Siti masih terdengar di sana-sini. Para pedagang saling menebak-nebak apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Ada yang mulai meragukan cerita sebelumnya, namun ada juga yang masih percaya bahwa kejadian itu penuh misteri. Bu Siti memutuskan untuk kembali ke pasar, kali ini dengan lebih percaya diri. Ia merasa perlu meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, terutama karena beberapa pedagang terlihat masih memandangnya dengan curiga. Saat tiba, ia langsung dihampiri oleh Ibu Wati, salah satu pedagang sayur langganannya. Bu Siti, maaf ya soal kemarin. Kami terlalu cepat mengambil kesimpulan, kata Ibu Wati dengan nada menyesal. Bu Siti tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Semua ini pelajaran bagi kita. Yang penting, kita tidak membiarkan prasangka buruk tumbuh.
Namun, tidak semua orang bersikap ramah. Beberapa pedagang hanya melirik dari kejauhan, kemudian berbisik-bisik. Bu Siti mendengar potongan kalimat seperti, "Aneh sekali, motor dan ular itu muncul bersamaan." Atau, "Apa benar tidak ada sesuatu yang disembunyikan?" Meski merasa terganggu, Bu Siti memilih untuk tetap tenang. Ia sadar, mengubah persepsi orang tidak bisa dilakukan seketika. Sambil melanjutkan belanja, ia bertemu Pak Hasan, penjaga pasar yang malam itu membantu mengusir ular. Pak Hasan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang ia lihat malam itu. "Ular itu memang besar, Bu Siti, tapi saya yakin itu hanya kebetulan. Tidak ada yang aneh," ujar Pak Hasan. "Terima kasih, Pak Hasan," kata Bu Siti dengan tulus. "Saya harap orang-orang bisa memahami hal ini juga." Namun, situasi berubah ketika seorang anak kecil berlari mendekati kerumunan dengan membawa benda kecil berkilau. "Pak Hasan, lihat ini. Aku menemukannya di semak-semak belakang pasar," katanya sambil menyerahkan benda itu. Pak Hasan memeriksa benda tersebut. Itu adalah sebuah gelang emas kecil dengan ukiran rumit. Beberapa pedagang mendekat, penasaran dengan temuan itu. "Ini apa ya? Kayaknya bukan milik ular," kata salah seorang pedagang sambil memperhatikan gelang itu dengan seksama. Bu Siti, yang ikut melihat, merasa ada sesuatu yang ganjil. Gelang itu tampak tua, seperti barang antik yang memiliki nilai sejarah. Pak Hasan menyarankan agar gelang tersebut disimpan sementara dan diumumkan kepada masyarakat, barangkali ada yang mengklaimnya. Sore itu, ketika Pak Ustadz datang menjemput Bu Siti, gelang emas itu menjadi topik utama pembicaraan mereka di perjalanan pulang. "Pak, menurutmu gelang itu ada hubungannya dengan kejadian semalam?" tanya Bu Siti. Pak Ustadz memandang istrinya dengan tenang. "Bisa jadi, Allah punya cara untuk menghubungkan peristiwa demi peristiwa. Tapi, kita tidak boleh terburu-buru membuat kesimpulan. Biarkan waktu yang menjawab." Malam itu, setelah pengajian selesai, Pak Ustadz Ramli masih memegang gelang emas yang ditemukan di pasar. Di ruang belakang masjid, ia duduk bersama beberapa jamaah yang tertarik membahas benda tersebut lebih dalam. "Ustadz, apakah menurut Anda gelang ini ada hubungannya dengan kejadian ular di pasar?" tanya seorang jamaah dengan nada penasaran. Pak Ustadz tersenyum tipis. "Allah menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan. Mungkin ini adalah petunjuk, atau sekadar peristiwa yang saling berkaitan. Kita tidak tahu pasti, tapi kita harus tetap berprasangka baik." Di tengah diskusi, seorang pria berwajah tirus tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ia tampak gugup, matanya berkaca-kaca. "Maaf, Ustadz," katanya dengan suara pelan. "Bolehkah saya melihat gelang itu lebih dekat?" Pak Ustadz menyerahkan gelang tersebut kepadanya. Pria itu memperhatikannya dengan seksama, lalu air matanya mulai mengalir. Ini milik istri saya. Ia meninggal beberapa tahun lalu saat membantu saya berdagang di pasar Manggaraya. Gelang ini hilang bersamanya." Semua yang hadir terdiam. Pak Ustadz menatap pria itu dengan penuh rasa simpati. "Bisa ceritakan lebih detail, Pak? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cerita Anda." Pria itu mengangguk pelan. "Istri saya selalu memakai gelang ini setiap kali pergi ke pasar. Suatu hari, ia tidak pernah kembali. Kami mencarinya kemana-mana, tapi hanya menemukan sebagian barang-barangnya di sekitar semak-semak belakang pasar. Saya yakin, ia diserang binatang liar, tapi tak ada bukti yang cukup." Pak Ustadz mendengar dengan seksama, lalu berkata, "Allah Maha mengetahui segalanya. Gelang ini mungkin muncul kembali untuk mengingatkan kita akan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus." Pria itu menghapus air matanya dan memandang Pak Ustadz dengan penuh haru. "Terima kasih, Ustadz. Setidaknya saya tahu ada sesuatu yang tersisa dari dirinya. Saya akan menyimpan gelang ini sebagai pengingat untuk terus mendoakannya." Hari-hari di pasar Manggaraya mulai terasa lebih damai. Kejadian yang sempat mengguncang banyak orang kini hanya menjadi cerita yang dibicarakan dengan penuh rasa syukur dan pelajaran. Para pedagang yang awalnya panik mulai kembali menjalani aktivitas mereka dengan semangat baru. Pasar yang dahulu selalu ramai dengan keramaian belanja kini juga penuh dengan kisah-kisah kebijaksanaan yang tersebar di kalangan masyarakat. Pak Ustadz Ramli, yang tetap menjadi panutan bagi banyak orang,
terus melakukan kajian dan memberikan nasihat dengan lebih bijak. Ia semakin menyadari bahwa hidup ini adalah rangkaian ujian yang harus diterima dengan lapang dada. Setiap kejadian, baik yang besar maupun kecil, adalah cara Allah untuk menunjukkan jalan bagi hambanya. Bu Siti, meskipun kembali ke rutinitas harian sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak bisa melupakan pelajaran berharga yang ia terima. Sejak kejadian ular piton itu, ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Bahkan saat ada masalah kecil di rumah, ia tidak lagi mudah panik. Bu Siti merasa lebih paham tentang ketenangan hati yang datang dari keyakinan kepada Allah. Suatu hari, di tengah kesibukan pasar, Bu Siti bertemu dengan seorang pedagang yang baru saja membuka kios baru. Pedagang itu tampak bingung dan gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bu Siti dengan ramah, seperti yang selalu ia lakukan pada sesama pedagang. Pedagang itu menghela napas panjang. "Saya baru saja membuka kios di sini, Bu. Tapi, saya merasa ada yang aneh. Saya selalu merasa takut, seolah-olah ada yang mengawasi saya." Bu Siti mengernyitkan dahi. Ia merasa ada yang tidak beres, dan perlahan-lahan, ingatannya kembali pada kejadian ular piton itu. Ia merasa seperti ada suatu hubungan antara perasaan pedagang itu dan kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. "Apa kamu pernah mendengar cerita tentang kejadian ular piton yang terjadi beberapa waktu lalu di sini?" tanya Bu Siti. Pedagang itu mengangguk. "Iya, saya mendengarnya. Semua orang di pasar bicara tentang itu. Tapi saya tidak tahu apa kaitannya dengan kios saya." Bu Siti tersenyum lembut. "Kadang-kadang, perasaan yang kita rasakan bukan hanya karena kejadian biasa. Mungkin ada sesuatu yang belum kita mengerti, atau mungkin itu adalah peringatan bagi kita untuk lebih berhati-hati dan introspeksi diri." Pedagang itu merenung sejenak. "Mungkin kamu benar, Bu. Saya memang merasa sedikit cemas, seolah ada yang kurang. Saya rasa saya harus lebih banyak merenung dan berdoa." Betul, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita bisa merasakan kedamaian dalam hati. Jangan biarkan rasa takut menguasai, karena setiap ujian yang datang adalah cara Allah mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, kata Bu Siti dengan penuh keyakinan. Sejak pertemuan itu, pedagang tersebut mulai lebih sering berdoa dan merenung, dan rasa cemas yang sempat mengganggunya perlahan-lahan hilang. Ia merasa lebih tenang dan bisa menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Suasana di pasar Manggaraya semakin terasa penuh dengan kedamaian. Bahkan beberapa pedagang yang sempat merasa ketakutan mulai saling berbagi cerita tentang bagaimana kejadian ular piton itu memberi mereka pelajaran hidup yang berharga. Pak Ustadz Ramli, yang mengetahui perubahan di pasar, merasa bangga dengan masyarakatnya. Ia tahu bahwa keberhasilannya dalam menyampaikan pesan-pesan kebijaksanaan bukan hanya berkat kata-kata, tetapi juga karena hati yang tulus dan rasa syukur kepada Allah. Pada suatu hari, di tengah kesibukannya, Pak Ustadz mengajak Bu Siti untuk berjalan-jalan ke luar kota. Mereka berjalan menyusuri jalan yang sepi, sambil berbincang tentang hidup, tentang segala pelajaran yang mereka ambil dari peristiwa tersebut. Bu Siti merasa sangat bersyukur, karena peristiwa aneh yang hampir membuatnya panik telah membuka matanya tentang pentingnya ketenangan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Kita tidak bisa menghindari ujian dalam hidup, Bu Siti. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Jika kita bersikap sabar dan selalu mengingat Allah, kita akan selalu menemukan jalan keluar, kata Pak Ustadz sambil tersenyum. Bu Siti mengangguk. Benar, Pak. Saya merasa jauh lebih tenang sekarang, dan tidak lagi takut menghadapi apapun. Mereka berjalan lebih jauh, menikmati udara segar, dan merasa bahwa perjalanan hidup mereka kini penuh dengan rasa syukur dan kebijaksanaan. Kejadian ular piton itu, yang sempat menghebohkan pasar, kini menjadi sebuah kenangan yang membawa kedamaian bagi mereka yang meresapinya dengan hati yang tulus. Kehidupan di pasar Manggaraya pun terus berjalan, namun kini masyarakatnya lebih peduli, lebih bijak, dan lebih mendalam dalam melihat setiap peristiwa yang terjadi. Ular itu telah pergi, namun pelajaran yang ia tinggalkan tetap hidup dalam setiap hati yang mengalaminya. Pak Ustadz dan Bu Siti kembali ke rumah mereka dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa kehidupan mereka telah diberkahi dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa di balik setiap ujian hidup, selalu ada hikmah yang bisa diambil.
Dan dengan itu, kisah mereka berakhir, namun perjalanan hidup mereka yang penuh dengan pelajaran dan hikmah terus berlanjut. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian, baik yang besar maupun kecil. Ujian tersebut datang dalam bentuk yang tidak terduga, seperti halnya kejadian ular piton yang tiba-tiba muncul di pasar. Namun, bagaimana kita menghadapi ujian tersebut yang menentukan seberapa besar kita bisa bersabar dan tetap tenang. Seperti yang diajarkan oleh Pak Ustadz Ramli, kita harus bisa menjaga ketenangan hati dan menghadapi ujian dengan sabar. Ayat Al-Quran, Surat Al-Baqarah 2:153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Dalam keadaan apapun, kesabaran dan solat menjadi kunci utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Siti, ketenangannya dan syalatnya membantunya untuk tetap berpikir jernih meskipun situasi di pasar sangat mencekam. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan serta sebagai pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua, agar senantiasa berbuat baik, karena setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini membawa manfaat, menggugah hati, dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.